Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perempuan Hebat, Bangsa Kuat, Peran Strategis dalam Pembangunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Revaldo Praditya Siregar. Nama saya Muhammad Hagai Fani. Saya Lutfi Maulan Zagania. Dan nama saya Patrick Nicholas Hasilan Senaga. Next ya. Di sini ada latar belakang yang berisi perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan di berbagai sektor. Namun partisipasi mereka masih sering terhambat oleh ketimpangan gender. Akses tersebut terhadap pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Memberdayakan perempuan bukan hanya soal keadilan, tapi juga kunci untuk memperkuat pembangunan bangsa. Melalui tema ini, kita menegaskan bahwa perempuan hebat akan melahirkan bangsa yang kuat dan berdaya saing. Untuk teori sendiri di sini ada beberapa teori. Yang pertama ada teori gender dan pemberdayaan ekonomi yang berasal dari Sin Kabir, yang menjelaskan pentingnya akses terhadap sumber daya ekonomi untuk memperkuat posisi tawar perempuan. Yang kedua ada teori kewirausahaan digital yang berisi transformasi digital dapat membuka akses pasar dan efisiensi operasional UMKM. Dan yang ketiga ada etika Pancasila, di mana sila kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang berisi inklusi gender, dan sila kelima keadilan sosial yang berisi distribusi kesempatan ekonomi secara merata. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini kita menggunakan pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika partisipasi perempuan dan hambatan struktural serta sosial yang mereka hadapi. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, ada wawancara mendalam kepada perempuan pelaku UMKM dan tokoh masyarakat. Lalu ada observasi partisipatif. Ini tuh untuk mengamati langsung kegiatan ekonomi perempuan. Lalu studi dokumentasi dari data desa, laporan BUMDes, dan data pemerintah daerah. Lalu di sini ada instrumen penelitian, yaitu meliputi ada panduan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi visual. Lalu ada analisis datanya. Ini tuh berisi reduksi data, kategorisasi tema, triangulasi data, penyajian deskriptif naratif. Lalu ada landasan etika, yaitu dalamnya ada persetujuan dari informan. Lalu anonimitas dan kerahasiaan. Lalu tidak ada diskriminasi gender, usia, atau status sosial. Lalu keterkaitan SDGs-nya, yang pertama ada SDGs 5, memberdayakan perempuan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitasnya. Lalu ada SDGs 8, meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan layak di sektor digital. Nah, bisa ada rangkaian kegiatannya. Rangkaian kegiatan pertama ada survei wawancara lapangan, mengumpulkan data partisipasi perempuan dalam penggunaan teknologi digital di UMKM lokal, dan identifikasi hambatan akses dan keterampilan serta persepsi etika digital di kalangan perempuan pelaku usaha. Kedua ada pelatihan dan workshop teknologi informasi, pelatihan keterampilan digital dasar, dan lanjutan untuk perempuan pelaku UMKM. Nah, edukasi etika ini digital untuk mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan aman sesuai nilai-nilai SDGs tadi. Ketika ada pengembangan platform digital inklusif, ini itu merancang dan mengimplementasikan platform digital yang mudah diakses dan ramah perempuan untuk mendukung pemasaran dan manajemen UMKM, dan juga mendorong kolaborasi antara akademik, pemerintah, dan komunitas perempuan dalam pengembangan teknologi yang inklusif. Yang terakhir ada evaluasi dan laporan. Itu monitoring dampak pelatihan dan penggunaan platform terhadap pemberdayaan perempuan dan pertumbuhan ekonomi, dan
dan juga pelaporan hasil riset sebagai dasar pengembangan kebijakan dan program berkelanjutan. Dari kesimpulannya, kegiatan yang dirancang ini bertujuan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemudaan ekonomi dan sosial. Melalui kajian kebijakan, pelatihan keterampilan digital, pengembangan platform inklusif, serta edukasi etika digital, partisipasi perempuan dan bangunan, khususnya dalam pengelolaan UMKM, dapat ditingkatkan secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung kesetaraan gender yang tercantum dalam SDGs 5, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang juga tercantum dalam SDGs 8, dengan landasan etika yang kuat. Dengan harapan, tema dan kegiatan ini tidak hanya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, tapi juga mengintegrasikan nilai etika dan keberlanjutan dalam pengembangan teknologi informasi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.